Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaluksi Insel Kusuma. Perkenalkan, nama saya Ahmad Galian Naufal. Perkenalkan, nama saya Mahfudz Sultan Mardani. Perkenalkan, nama saya Wenda Julita Marani dari kelompok 6 kelas 1C. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang pengantar komunikasi. A. Komponen komunikasi. Harold Laswell mengemukakan ada 5 komponen dasar komunikasi, yaitu 1. Sumber informasi atau pengirim komunikasi adalah pihak yang berinisiatif untuk mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Bisa jadi seseorang atau individu, kelompok, organisasi, perusahaan, bahkan suatu negara. 2. Pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, pikiran, atau maksud dari si pengirim pesan. 3. Saluran atau media. Saluran atau media dalam komunikasi adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima pesan. Yang keempat yaitu penerima. Penerima yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari pengirim pesan. Yang kelima, efek. Efek adalah apa yang terjadi pada si penerima pesan setelah menerima pesan. Efek ini tergantung kepada substansi pesan yang diterima. Namun komponen komunikasi di atas masih kurang lengkap, maka harus ditambah dengan komponen yang baru. Antara lain yang pertama adalah umpan balik. Umpan balik adalah respon penerima pesan yang mempengaruhi si pengirim pesan untuk komunikasi selanjutnya. Yang kedua yaitu kendala atau gangguan. Gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu komponen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak berlangsung secara efektif. Lalu ada sekitar 7 jenis gangguan yang sering terjadi di komunikasi, yaitu gangguan teknis, gangguan sistematik dan psikologis, gangguan fisik, gangguan status, gangguan kerangka berpikir, gangguan budaya, dan konteks atau situasi komunikasi. Konteks komunikasi secara luas dapat diartikan sebagai semua faktor di luar orang-orang yang berkomunikasi, diantaranya 1. Faktor fisik, seperti halnya cuaca, iklim, bentuk ruangan. Dan yang kedua, faktor psikologis, seperti halnya sikap, prasangka, dan emosi. Yang ketiga, faktor sosial, seperti norma kelompok, nilai sosial, dan budaya. Yang keempat, faktor waktu, seperti hari apa, pukul berapa, sore atau malam. Konteks komunikasi dapat diuraikan menjadi 6 tingkatan, yaitu yang pertama, komunikasi intrapribadi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, seperti halnya berpikir. Dan yang kedua, komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi antar seseorang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi ini dilakukan oleh sekelompok orang yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai dari kelompok tersebut. Yang keempat, komunikasi publik. Komunikasi jenis ini adalah jika seseorang menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada orang dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Dan yang terakhir, yang keenam, komunikasi massa, yaitu komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik. Poin selanjutnya adalah mengenai fungsi dari komunikasi. Apa sih fungsi dari komunikasi? Ada beberapa fungsi komunikasi yang telah disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah fungsi komunikasi yang dinyatakan oleh Rudolf Steiner. Beliau menyatakan bahwa fungsi komunikasi dibagi menjadi dua, yakni fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial yang dimaksud adalah bagaimana berkomunikasi itu sendiri dapat membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain. Sedangkan fungsi pengambilan keputusan yang dimaksud adalah bagaimana komunikasi itu sendiri dapat membantu kita untuk mengambil keputusan mengenai apa yang akan kita lakukan dalam waktu tertentu. Contohnya, apa yang akan kita makan nanti, apa yang kita akan kerjakan nanti, atau apa yang kita kerjakan besok.
Ada pula fungsi dari komunikasi menurut G.B. Jefferson dan Paul and Nelson. Mereka menjelaskan bahwasannya fungsi komunikasi dibagi menjadi dua, yakni fungsi kelangsungan hidup diri sendiri dan fungsi kelangsungan hidup bermasyarakat. Dijelaskan pula bahwasannya fungsi kelangsungan hidup diri sendiri itu berupa keselamatan fisik, kesadaran pribadi, dan bagaimana kita mencapai ambisi dan lain-lain. Sedangkan dalam fungsi kelangsungan hidup bermasyarakat dijelaskan bahwasannya bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan sosial dan bagaimana kita bisa mengembangkan kehidupan sosial itu sendiri. Yang ketiga, ada fungsi komunikasi menurut William E. Gordon. Beliau menjelaskan bahwasannya fungsi komunikasi dibagi menjadi 4, yakni fungsi sosial komunikasi, fungsi ekspresif, fungsi ritual, dan fungsi instrumental. Yang pertama adalah fungsi sosial komunikasi. Fungsi sosial komunikasi itu sendiri dibagi menjadi 3 subfungsi lagi. Yang pertama adalah pembentukan konsep diri. Pembentukan konsep diri yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengenali memahami diri kita sendiri dari orang lain. Dari pendapat orang lain, kita jadikan evaluasi diri untuk membenahi diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua adalah pernyataan eksistensi diri atau bagaimana kita menunjukkan diri kita di depan orang lain. Yang ketiga adalah kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Fungsi kedua yang dijelaskan oleh William E. Gordon adalah fungsi ekspresif. Yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menyampaikan dan menyalurkan emosi, pikiran, serta perasaan kita. Yang ketiga ada fungsi ritual. Komunikasi dalam hal ini bersifat kolektif atau bersama. Biasa berbentuk upacara, perayaan, atau kegiatan keagamaan lainnya. Yang keempat adalah fungsi instrumental. Komunikasi yang dimaksud dalam fungsi instrumental adalah sifat persuasif atau membujuk. Fungsi jangka pendeknya berupa mendapatkan pujian, memperoleh simpati, dan lain-lain. Sedangkan fungsi jangka panjangnya kita bisa rasakan ketika kita mencapai karir. Selain dari 3 fungsi komunikasi yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli tersebut, ada pula fungsi komunikasi lainnya, yakni fungsi komunikasi sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Fungsi yang dimaksud adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan sebagai bentuk pemindahan informasi. Kegiatan ini sering dilakukan di kelas ketika seorang pendidik mengajarkan sesuatu kepada yang dididik ataupun murid menerima sesuatu dari pengajarnya. Sesuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa penjelasan materi atau pembelajaran yang terjadi di kelas. Fungsi komunikasi bukan hanya untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan juga berguna untuk membentuk etika, moral, serta sikap nilai-nilai moral untuk membangun generasi yang lebih maju dan cerdas. Prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi pada dasarnya merupakan penjabaran lebih jauh definisi atau hakikat komunikasi. Kesamaan dalam berkomunikasi dapat diibaratkan 2 buah lingkaran yang bertindihan satu sama lain. Secara lebih luas, terdapat 12 prinsip komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. 6. Komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi. 7. Komunikasi bersifat sistemik. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensional. 10. Komunikasi bersifat prosesual.
dinamis, dan transaksional. 11. Komunikasi bersifat irreversibel. 12. Komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut Joseph A. De Vito, dalam bukunya terdapat 9 prinsip komunikasi, yaitu 1. Merupakan kemasan dari tanda-tanda. 2. Merupakan proses penyesuaian diri. 3. Merupakan dimensi isi dan hubungan. 4. Dapat dilihat sebagai hubungan simetris atau hubungan komplementer. 5. Merupakan proses transaksional. 6. Urutan peristiwa komunikasi dapat dijelaskan. 7. Tidak dapat dihindari. 8. Tidak dapat diubah dan diulang. 9. Mempunyai tujuan tertentu. Model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi dari komponen-komponen penting dalam komunikasi tersebut. Berikut ini adalah beberapa model komunikasi yang sudah dikenal dan terus berkembang dalam ilmu komunikasi hingga saat ini. Model yang pertama adalah model stimulus respon. Adalah model komunikasi yang paling sederhana dan menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi dan reaksi. Yang kedua adalah model Aristoteles. Model komunikasi ini menekankan pada 3 unsur dasar komunikasi, yaitu speaker, message, dan listener. Model komunikasi Aristoteles ini juga menekankan pada komunikasi retoris, atau yang lebih dikenal komunikasi public speaking. Ketiga adalah model Laswell. Laswell melalui model komunikasi yang telah dikemukakannya pada tahun 1948 ini menekankan pada 3 fungsi yang diemban oleh komunikasi dalam masyarakat, yaitu pengawasan lingkungan, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan, dan transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Model berikutnya adalah model Berlo. Model komunikasi yang dikemukakan oleh Berlo ini memiliki kelebihan, yaitu tidak hanya menggambarkan komunikasi publik dan komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi. Model yang terakhir adalah model Tubbs. Tubbs menggambarkan model komunikasi yang sesuai dengan konseptualisasi komunikasi sebagai proses transaksional di mana kedua peserta komunikasi sebagai pengirim sekaligus juga sebagai penerima pesan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.